Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, rahasia di balik Abu Nawas menjadi orang paling kaya. Di sebuah negeri yang gemerlap di bawah naungan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kehidupannya yang tanpa penuh kelimpahan, meskipun ia tak pernah terlihat sibuk berdagang atau mengumpulkan kekayaan seperti para saudagar. Raja yang penuh rasa penasaran akhirnya bertanya padanya, "Abu Nawas, bagaimana bisa engkau menjadi orang terkaya di negeri ini tanpa pernah terlihat bekerja atau memiliki harta yang melimpah?" Dengan senyum penuh teka-teki, Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka, kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, tetapi kecerdasan yang mampu mengubah kesempatan menjadi keberuntungan." Namun, sang raja ingin bukti. Maka, Abu Nawas pun merancang sebuah rencana yang akan membuat seluruh negeri berbicara tentang dirinya. Permainan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia memiliki ilmu langka, ilmu yang bisa mengubah tanah menjadi emas. Tetapi, hanya mereka yang hatinya bersih dan jujur yang akan mampu melihat keajaibannya, katanya. Tentu saja, berita ini menyebar dengan cepat. Para bangsawan, saudagar, dan kaum terpandang berdatangan dengan harapan bisa membuktikan bahwa mereka memiliki hati yang suci. Abu Nawas menjual tanah kepada mereka dengan harga tinggi, mengatakan bahwa dalam waktu seminggu, tanah itu akan berubah menjadi emas jika mereka benar-benar jujur dan bersih hati. Hari berlalu, tetapi tak ada satupun yang melihat perubahan pada tanah mereka. Mereka kembali kepada Abu Nawas dengan wajah penuh pertanyaan. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Wahai sahabatku, bukan tanah ini yang seharusnya berubah, melainkan diri kalian sendiri. Barang siapa yang hatinya benar-benar bersih, ia tak akan membutuhkan emas untuk merasa kaya." Kekayaan Abu Nawas. Meski tak ada yang benar-benar mendapatkan emas, mereka pulang dengan renungan mendalam. Sejak hari itu, banyak orang yang mulai memahami bahwa kekayaan sejati adalah kebijaksanaan, kecerdasan, dan kemampuan untuk melihat peluang di setiap keadaan. Raja Harun al-Rasyid, yang menyaksikan kejadian itu, akhirnya mengakui kecerdasan Abu Nawas. "Engkau benar-benar orang terkaya di negeri ini, bukan karena hartamu, tetapi karena akal dan kebijaksanaanmu," kata sang raja. Dan Abu Nawas, ia tidak hanya menjadi orang paling kaya, tetapi juga orang paling dihormati dan dikagumi di seluruh negeri. Cerita, rahasia di balik Abu Nawas menjadi orang paling kaya, menyampaikan beberapa pesan moral yang mendalam. 1. Kekayaan sejati bukanlah harta benda. Abu Nawas mengajarkan bahwa kebijaksanaan, kecerdasan, dan cara memandang kehidupan jauh lebih berharga daripada emas dan permata. 2. Kejujuran dan kebersihan hati lebih berharga daripada materi. Dalam kisah ini, mereka yang ingin memperoleh emas harus memiliki hati yang bersih. Ini menggambarkan bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh integritas dan kejujuran. 3. Kemampuan melihat peluang di setiap situasi. Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan dalam membaca keadaan bisa menjadi jalan menuju keberuntungan. Ia tidak membutuhkan cara konvensional untuk menjadi kaya, karena pikirannya sudah lebih bernilai daripada harta. 4. Hikmah dalam setiap tindakan, bahkan dalam lelucon atau tipu daya, Abu Nawas selalu menyisipkan pelajaran berharga yang membuat orang berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Pesan moral dalam kisah ini mengingatkan kita bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan lebih bernilai daripada harta benda. Kejujuran, keberanian berpikir, dan kemampuan melihat peluang adalah kunci menuju kehidupan yang bermakna. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, sumpah palsu sang menteri. Di kerajaan yang makmur namun dibayangi intrik istana, Abu Nawas, pujangga ulung terkenal cerdas dan berlidah tajam, menjadi sasaran iri hati Menteri Mansur. Mansur, haus kekuasaan, selalu berusaha menjatuhkan Abu Nawas. "Kecerdasannya selalu menggagalkan rencanaku," gerutu Mansur pada dirinya sendiri, merencanakan balas dendam. Suatu senja, Mansur memanggil pengawalnya. "Aku butuh bukti palsu terhadap Abu Nawas," katanya, suaranya dingin. Tuduhan pengkhianatan, dan bukti yang tak terbantahkan. Pengawal itu mengangguk, memahami konsekuensi jika gagal. Beberapa hari kemudian, dokumen palsu yang dibuat dengan cermat dan beberapa saksi yang disuap muncul. Mansur yakin, kali ini Abu Nawas akan jatuh. Ia menghadap Raja Sulaiman, dengan percaya diri. "Yang mulia," katanya, "saya memiliki bukti kuat bahwa Abu Nawas berkhianat." Raja Sulaiman, bijaksana namun tegas, mendengarkan dengan saksama. "Bukti apa yang kau miliki, Mansur?" tanyanya, suaranya berat.
Mansur memaparkan bukti-bukti palsu tersebut dengan detail, seolah-olah tak ada celah keraguan. Raja Sulaiman tampak ragu. Abu Nawas, katanya, datangkan dia ke istana. Abu Nawas, yang telah mendengar desas-desus, datang dengan tenang. Ia menghadapi Mansur dengan tatapan tajam. Tuduhanmu sangat serius, Mansur, katanya, dan aku menuntut bukti yang nyata, bukan hanya omongan kosong. Mansur menyeringai. Bukti-buktinya ada di sini, Yang Mulia, katanya, menunjukkan dokumen-dokumen palsu. Beberapa saksi, mata melihat pun memberikan kesaksian palsu. Raja Sulaiman tampak bimbang. Abu Nawas, katanya, jelaskan dirimu. Abu Nawas, dengan tenang, meminta izin untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Ia meneliti setiap detail, setiap goresan tinta, setiap tanda tangan. Ia menemukan beberapa kejanggalan kecil, seperti perbedaan jenis tinta dan sedikit perbedaan gaya penulisan. Yang Mulia, katanya, perhatikan kejanggalan-kejanggalan ini. Bukti-bukti ini palsu. Ia kemudian memanggil beberapa saksi yang ragu-ragu, dan dengan kecerdasannya, ia berhasil membujuk mereka untuk mengakui bahwa mereka telah disuap oleh Mansur. Mansur, katanya, kau telah membuat sumpah palsu. Kau telah memalsukan bukti dan menyuap saksi. Raja Sulaiman, yang kecerdasannya tak kalah dengan Abu Nawas, akhirnya menyadari tipu daya Mansur. Kemarahannya meledak. Mansur, teriaknya, penjara menunggumu. Mansur, yang rencananya gagal total, hanya bisa tertunduk lesu. Abu Nawas, sekali lagi, membuktikan bahwa kecerdasannya mampu membela kebenaran dan keadilan, bahkan di tengah intrik istana yang penuh tipu daya. Kisah, Sumpah Palsu Sang Menteri, menjadi legenda, sebuah bukti bahwa kebenaran selalu akan terungkap, meskipun terselubung oleh kebohongan. Cerita, Sumpah Palsu Sang Menteri, menyajikan beberapa pesan moral yang penting. 1. Kebenaran akan selalu menang meskipun Mansur berusaha keras untuk menutupi kejahatannya dengan bukti palsu dan saksi palsu. Kebenaran akhirnya terungkap berkat kecerdasan dan ketelitian Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa menang dalam jangka panjang. 2. Kejujuran dan integritas lebih berharga daripada kekuasaan Mansur, yang haus kekuasaan, rela melakukan tindakan tercela demi mencapai tujuannya. Sebaliknya, Abu Nawas, meskipun menghadapi ancaman serius, tetap memegang teguh kejujuran dan integritasnya. Cerita ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas jauh lebih berharga daripada kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur. 3. Kecerdasan dan ketelitian dapat mengalahkan kejahatan. Kecerdasan dan ketelitian Abu Nawas dalam menganalisis bukti-bukti palsu dan membongkar konspirasi Mansur menjadi kunci keberhasilannya. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan ketelitian dapat digunakan untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan. 4. Jangan meremehkan kekuatan kebenaran meskipun awalnya tanpa ragu-ragu. Raja Sulaiman akhirnya mampu membedakan kebenaran dari kebohongan berkat bukti-bukti yang kuat yang diajukan Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa kebenaran, meskipun tersembunyi, memiliki kekuatan untuk mengatasi kebohongan dan ketidakadilan. 5. Konsekuensi dari tindakan yang tidak jujur. Mansur harus menanggung konsekuensi atas tindakannya yang tidak jujur. Ia dihukum karena memalsukan bukti dan menyebarkan fitnah. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang tidak jujur akan selalu membawa konsekuensi yang buruk. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran, integritas, kecerdasan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Kebenaran, meskipun tersembunyi, akan selalu menemukan jalannya, dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Kisah cerdiknya Abu Nawas dalam memilih makanan. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya raya yang terkenal dengan pesta-pesta mewahnya. Konon, makanan yang disajikan begitu luar biasa sehingga seorang tamu pernah menangis bahagia setelah mencicipi kuenya. Walaupun ada juga yang menangis karena perutnya memberontak setelah makan terlalu banyak. Setibanya di pesta, Abu Nawas melihat meja-meja penuh dengan hidangan yang berkilauan seperti harta karun. Ada daging panggang dengan aroma yang menggoda, sup berwarna mencolok, dan kue-kue yang tampak begitu sempurna hingga tampaknya hanya malaikat yang bisa membuatnya. Namun, alih-alih langsung menyantap makanan seperti tamu lainnya, Abu Nawas justru berkeliling meja sambil memeriksa makanan satu persatu seperti seorang inspektur makanan. Ia bahkan mencium beberapa hidangan, lalu menggelengkan kepala, membuat tamu lain semakin penasaran. Seorang bangsawan yang duduk di dekatnya akhirnya tak tahan dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah ini pesta untuk makan, bukan untuk mengamati makanan?"
Abu Nawas tersenyum dan menjawab, aku sedang mencari makanan yang tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga aman bagi hati dan pikiranku. Bangsawan itu tertawa. Apa maksudmu? Semua makanan di sini lezat. Abu Nawas mendekatkan diri ke bangsawan itu dan berbisik, tahukah kau, terkadang makanan memiliki efek samping yang tidak terlihat. Aku pernah makan sup yang terlalu kaya bumbu, dan setelahnya aku berbicara dengan aksen aneh selama 2 hari penuh. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Itu hanya kebetulan, seru seseorang. Abu Nawas mengangguk. Mungkin. Tapi pernahkah kau makan sesuatu dan tiba-tiba merasa lebih pelit atau lebih mudah marah? Aku percaya makanan bisa mempengaruhi perilaku manusia. Kau tahu bagaimana seorang saudagar bisa menjadi tamak? Mungkin dia pernah makan roti yang terlalu keras, lalu hatinya juga ikut mengeras. Saat tamu-tamu masih tertawa, Abu Nawas akhirnya memilih sepotong roti sederhana dan mulai memakannya dengan tenang. Inilah makanan yang paling jelas asal-usulnya. Aku tidak akan tiba-tiba berbicara dengan aksen aneh atau merasa menjadi saudagar tamak. Namun, kejadian aneh terjadi setelah pesta selesai. Beberapa tamu mulai merasa gelisah, dan sebagian benar-benar mengalami sakit perut. Belakangan diketahui bahwa sebagian makanan ternyata dibuat dengan bahan yang tidak baik, ada yang menggunakan gula berlebihan, dan bahkan ada yang diolah dengan tergesa-gesa demi tampilan sempurna. Sang saudagar yang awalnya menganggap Abu Nawas terlalu berhati-hati akhirnya mengakui kebijaksanaannya. Benarlah kata-katamu, ucapnya. Makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keberkahannya dan efeknya terhadap diri kita. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdikannya dalam bersiasat, tetapi juga karena kemampuannya melihat hikmah dalam hal-hal kecil. Dan tentu saja, karena kemampuannya membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Cerita, kisah cerdiknya Abu Nawas dalam memilih makanan, menyampaikan beberapa pesan moral yang bernilai. 1. Berhati-hati dalam memilih makanan, makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang keberkahannya dan asal-usulnya. Memilih dengan bijak dapat mencegah masalah di kemudian hari. 2. Kecerdasan lebih berharga daripada kemewahan. Abu Nawas menunjukkan bahwa berpikir kritis sebelum bertindak lebih penting daripada sekadar mengikuti arus. Ia tidak terbujuk oleh kemewahan, tetapi mengutamakan kebijaksanaan. 3. Hati-hati dengan godaan dunia. Terkadang sesuatu yang terlihat indah dan menggiurkan belum tentu baik. Abu Nawas mengajarkan pentingnya tidak mudah tergoda hanya karena sesuatu tampak menarik. 4. Humor sebagai sarana pembelajaran. Abu Nawas menggunakan humor untuk menyampaikan pesan penting, membuktikan bahwa pelajaran hidup bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. 5. Berpikir jangka panjang dalam setiap keputusan. Apa yang kita konsumsi, baik dalam arti makanan maupun informasi, akan berpengaruh pada diri kita. Memilih sesuatu dengan bijak bisa membuat hidup lebih tenang dan bermakna. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan jebakan raja, menipu tanpa menipu. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Sang raja telah lama merasa penasaran, apakah mungkin seseorang bisa menipu tanpa benar-benar menipu? Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sebuah tugas. Aku ingin kau menipu seseorang, tetapi tanpa benar-benar menipu. Jika kau berhasil, maka kau akan mendapatkan hadiah besar. Jika gagal, maka kau akan dihukum. Abu Nawas, yang terbiasa dengan tantangan-tantangan cerdik dari sang raja, tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Paduka. Beri aku waktu sehari untuk menyelesaikan tugas ini. Permainan Abu Nawas. Abu Nawas berjalan ke pasar dengan penuh pemikiran. Bagaimana bisa seseorang menipu tanpa benar-benar menipu? Setelah beberapa saat, ia menemukan seorang saudagar kaya yang terkenal sangat pelit. Orang-orang sering mengeluhkan bahwa saudagar ini menjual barang dengan harga tinggi tetapi selalu berusaha membayar harga rendah saat membeli barang dari orang lain. Abu Nawas pun mendekati sang saudagar dan berkata, Tuan yang terhormat, aku ingin menjual sepotong kain yang sangat ajaib. Kain ini mampu berubah warna sesuai suasana hati pemiliknya. Saudagar itu tertarik. Benarkah? Tanyanya dengan penuh antusias. Benar sekali, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Jika kau merasa bahagia, kain ini akan tampak cerah dan indah. Jika kau sedang marah, warnanya akan terlihat kusam dan redup. Saudagar yang tamak berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk berbisnis. Tanpa berpikir panjang, ia pun membeli kain tersebut dengan harga tinggi, yakin bahwa ia bisa menjualnya dengan harga lebih mahal lagi kepada orang lain.
Namun, setelah transaksi selesai, saudagar itu menyadari bahwa kainnya tidak berubah warna sedikit pun. Ia pun bergegas mencari Abu Nawas dan berteriak, "Hai, Abu Nawas! Kau telah menipuku. Kain ini tidak berubah warna sama sekali." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Tuan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kain ini mencerminkan suasana hatimu? Jika kau selalu tamak dan gelisah, maka kain ini akan tetap redup. Namun, jika kau hidup dengan penuh kebaikan dan ketenangan hati, maka kain ini akan tampak lebih cerah bagimu." Sang saudagar terdiam. Orang-orang di sekitar pun tertawa dan menyadari kecerdasan Abu Nawas. Ia telah menipu saudagar itu tanpa benar-benar berbohong. Reaksi Raja. Ketika Abu Nawas kembali ke istana dan menceritakan apa yang terjadi, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Aku harus mengakui, Abu Nawas, kau telah menipu tanpa benar-benar menipu. Hadiah besar untukmu, seperti yang aku janjikan." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan kain ajaibnya menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang semakin memahami bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar harta, dan bahwa seringkali, yang benar-benar tertipu adalah mereka yang terlalu tamak dan tidak berpikir jernih. Cerita Abu Nawas dan Jebakan Raja, menipu tanpa menipu, mengandung beberapa pesan moral yang berharga dan inspiratif. 1. Kecerdikan lebih kuat dari kekayaan. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar harta benda. Orang yang berpikir tajam dapat mengatasi tantangan tanpa harus menggunakan kekuatan atau kekayaan. 2. Orang yang tamak seringkali menipu dirinya sendiri. Sang saudagar percaya bahwa ia mendapatkan keuntungan besar, tetapi justru tertipu oleh keserakahan dan kurangnya pemikiran yang jernih. Ini mengajarkan bahwa keserakahan seringkali membawa kesulitan. 3. Menipu bukan selalu tentang kebohongan, tetapi tentang pemahaman. Abu Nawas tidak benar-benar berbohong, tetapi justru mengajarkan pelajaran melalui cara yang cerdik. Kadang-kadang, kebijaksanaan dapat lebih berkesan jika diberikan dalam bentuk yang tidak biasa. 4. Berpikir sebelum bertindak. Kisah ini mengajarkan pentingnya tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang tampaknya menguntungkan tanpa mempertimbangkan risikonya terlebih dahulu. 5. Kebenaran bisa ditemukan dalam humor dan kejutan. Dengan kejenakaannya, Abu Nawas tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang bisa direnungkan oleh banyak orang. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Kelicikan Abu Nawas menjawab teka-teki raja. Pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Sebagai penguasa yang cerdas, ia selalu menikmati percakapan dan tantangan intelektual. Namun, ada satu orang yang selalu berhasil mengalahkan setiap jebakan yang dibuatnya, Abu Nawas. "Sepertinya kali ini aku harus membuat teka-teki yang benar-benar sulit," kata raja kepada para penasihatnya. Para penasihat istana mengangguk setuju, namun dalam hati mereka ragu. Abu Nawas terkenal bukan hanya sebagai orang cerdas, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa menemukan celah dalam setiap situasi. Undangan ke istana. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas diundang ke istana. Ia datang dengan langkah ringan, mengenakan jubah sederhana namun selalu penuh percaya diri. Di tengah aula besar, Raja Harun al-Rasyid duduk di atas singgasananya, dikelilingi para menteri dan penasihat kerajaan. "Abu Nawas," kata raja dengan senyum penuh misteri, "aku punya teka-teki untukmu. Jika kau bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah. Tetapi jika kau gagal, kau harus menerima hukuman yang pantas." Tanpa ragu, Abu Nawas tersenyum. "Paduka, aku selalu menyukai tantangan. Silakan berikan teka-tekinya." Teka-teki yang rumit. Raja menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, "Apa yang tidak bisa dilihat, tetapi selalu ada? Apa yang bisa berubah tanpa disentuh? Dan apa yang bisa membuat seorang raja menang atau kalah?" Para pejabat dan menteri istana saling berpandangan. Pertanyaan ini terdengar begitu sulit dan membingungkan. Bahkan mereka yang duduk paling dekat dengan raja tidak yakin apakah ada jawaban yang benar. Namun, Abu Nawas hanya mengelus janggutnya, tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, jawabannya adalah waktu, pikiran, dan nasib. Semua orang terdiam. Raja mengangkat alisnya, penasaran dengan penjelasan Abu Nawas. "Silakan jelaskan jawabanmu," kata raja. Penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Waktu tidak bisa dilihat, tetapi selalu berjalan. Ia ada tanpa bisa disentuh, tetapi setiap orang merasakannya. Pikiran bisa berubah tanpa disentuh, karena sebuah pemikiran baru bisa muncul begitu saja. Dan nasib bisa membuat seorang raja menang atau kalah,
karena takdir adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Para penasihat istana mengangguk dengan kagum, sementara beberapa tamu istana berbisik satu sama lain, memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas," kata raja. "Aku mengira kali ini kau akan gagal, tetapi kau selalu punya jawaban yang tepat." Hadiah dan pengakuan. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, raja memberikan Abu Nawas sekantong emas dan berkata, "Aku akan terus mencari cara untuk menjebakmu, tetapi sepertinya itu mustahil." Abu Nawas tertawa dan menerima hadiah dengan hormat. "Paduka, jika suatu hari kau menemukan teka-teki yang benar-benar tidak bisa aku jawab, mungkin saat itu aku memang harus pensiun sebagai orang cerdik." Semua orang di aula tertawa, termasuk raja. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan teka-teki raja menyebar ke seluruh negeri, mengajarkan bahwa kecerdasan dan kecermatan dalam berpikir lebih berharga daripada kekuatan atau kekayaan. Cerita, kelicikan Abu Nawas menjawab teka-teki raja, mengandung beberapa pesan moral yang kuat dan inspiratif. 1. Kecerdasan lebih berharga daripada kekuatan. Abu Nawas membuktikan bahwa ketajaman berpikir lebih unggul daripada kekuatan fisik atau status tinggi. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengatasi tantangan tanpa menggunakan kekerasan atau tipu daya. 2. Ketajaman berpikir mengalahkan jebakan. Raja mencoba menjebak Abu Nawas, tetapi dengan logika dan pemahaman mendalam, ia berhasil keluar dari situasi sulit dengan elegan. Ini mengajarkan bahwa berpikir jernih dapat mengalahkan berbagai rintangan. 3. Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban sederhana. Teka-teki raja tampaknya mustahil dijawab, tetapi Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap masalah bisa dianalisis dan ditemukan jawabannya dengan pemikiran yang kreatif. 4. Orang bijak selalu menemukan solusi, terlepas dari jebakan atau tantangan. Seseorang yang bijak selalu dapat menemukan jalan keluar dengan cara yang terhormat dan bermartabat. 5. Kebenaran dan kecerdikan bisa bersinergi. Abu Nawas tidak hanya menjawab teka-teki dengan benar tetapi juga memberikan jawaban yang mengandung makna lebih dalam tentang kehidupan. Sejak hari itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan bukan hanya alat untuk memenangkan tantangan, tetapi juga sarana untuk memberikan pelajaran yang lebih besar bagi orang lain. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya dilema surat cinta lila. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tengah menikmati sarapan di kedai teh favoritnya ketika seorang utusan kerajaan berlari tergopoh-gopoh ke arahnya. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera," katanya dengan napas tersengal. Dengan tenang, Abu Nawas menyesap tehnya sekali lagi sebelum berkata, "Bisakah aku menghabiskan gigitan terakhir roti ini? Aku ingin masuk istana dengan perut bahagia." Sang utusan hanya bisa menggelengkan kepala. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid memberikan tugas besar, menjaga harta kerajaan yang baru saja dipindahkan ke gudang rahasia. Ini adalah tugas berat karena banyak mata mengincar kekayaan itu. Abu Nawas pun mengangguk penuh hormat, tugas seperti ini biasanya bisa ia selesaikan dengan kecerdikannya. Namun, ketika ia baru saja melangkah keluar dari istana, seorang pelayan istana memberinya sebuah surat. Surat dari Laila, gadis yang selama ini mencuri hatinya, dan kini ingin bertemu dengannya di taman istana. Dilema melanda hatinya. Jika ia pergi, harta kerajaan bisa dalam bahaya. Tapi jika ia tak menemui Laila, hatinya yang akan merana. Maka, dengan kecerdikan khasnya, Abu Nawas menyusun strategi. Ia menyuruh para penjaga istana untuk mengawasi gudang dengan penuh ketelitian, dengan imbalan es buah dingin dan roti manis dari dapur istana. Setelah memastikan harta kerajaan aman, ia pun melesat ke taman istana. Di sana, Laila sudah menunggunya dengan senyum manis. "Wahai Abu Nawas," kata Laila, "mengapa wajahmu terlihat cemas?" Abu Nawas menghela napas panjang. "Aku dihadapkan pada dua tugas besar, menjaga harta kerajaan dan menjaga hatiku agar tidak kehilanganmu." Laila tertawa. "Kau tahu, Abu Nawas, cinta itu seperti tugas kerajaan. Jika dijaga dengan baik, ia tak akan hilang." Abu Nawas berpikir sejenak sebelum tersenyum lebar. "Kalau begitu, aku akan memastikan hatiku tetap aman dengan pengawasan ekstra." Laila tertawa, dan Abu Nawas tahu bahwa hari itu, ia telah memenangkan lebih dari sekadar tugas kerajaan. Ia telah memenangkan hati seorang yang istimewa. Pesan moral dari kisah dilema surat cinta lila adalah tentang keseimbangan antara tanggung jawab dan perasaan. 1. Kesetiaan pada tugas adalah penting, tetapi tidak berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan pribadi.
Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan kecerdikan dan strategi yang tepat, seseorang dapat menjalankan kewajibannya sekaligus menjaga apa yang berharga bagi hatinya. 2. Cinta bukan penghalang, tetapi bisa menjadi kekuatan. Laila mengingatkan bahwa cinta yang sehat mendukung dan memberi energi, bukan menghambat. Abu Nawas belajar bahwa hati yang tenang justru membuatnya lebih mampu menjalankan tugas dengan baik. 3. Kecerdikan dan kebijaksanaan bisa menyelesaikan dilema, bukan hanya mengandalkan akal untuk mengelabui keadaan, tetapi untuk menemukan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun. 4. Menjaga keseimbangan dalam hidup. Dalam kehidupan, ada banyak keputusan yang melibatkan logika dan perasaan. Mampu menjaga keduanya agar berjalan selaras adalah kunci hidup yang harmonis. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya kenangan cinta di balik hujan. Suatu sore yang mendung, Abu Nawas berjalan santai di pasar, menikmati aroma rempah-rempah dan suara riuh para pedagang menawarkan dagangan mereka. Di sudut jalan, seorang penjajah roti manis berteriak, "Roti hangat, empuk dan lembut seperti perasaan yang belum move on." Abu Nawas tertawa kecil. Kata-kata itu terasa aneh namun juga tepat bagi hatinya. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, mengusik dedaunan dan membuat beberapa orang mulai berlari mencari tempat berteduh. Langit kelabu, hujan mulai turun dengan pelan, membasahi jalanan berbatu. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang bergegas menghindari hujan, Abu Nawas melihat seseorang berdiri tenang di bawah pohon besar, seolah tidak peduli dengan butiran air yang jatuh semakin deras. Mata Abu Nawas membulat saat ia mengenali sosok itu. Laila, gadis yang pernah mengisi hatinya bertahun-tahun lalu. Abu Nawas menghampiri dengan penuh rasa ingin tahu. "Wahai Laila, apakah kau sengaja menantang hujan atau sedang menunggu sesuatu?" Laila tersenyum kecil, matanya menatap tetesan air yang jatuh dari ranting pohon. "Aku sedang menunggu kenangan." Abu Nawas terdiam. Jawaban itu seakan membuka kembali pintu masa lalu yang selama ini ia coba tutup dengan berbagai kecerdikannya. "Aku ingat dulu, kita berlari di tengah hujan seperti anak kecil, tanpa peduli baju yang basah atau jalan yang licin," lanjut Laila. "Saat itu, kau bilang bahwa hujan tidak hanya membawa air dari langit, tapi juga membawa harapan dan pertemuan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Dan ternyata hujan benar-benar membawamu kembali hari ini." Tak ingin melewatkan kesempatan, Abu Nawas menggelar kain yang ia bawa untuk berteduh. "Kalau begitu, mari kita tunggu kenangan bersama-sama," katanya dengan nada bercanda. Laila tertawa, lalu menerima tawaran itu. Bersama-sama mereka duduk di bawah pohon, membiarkan hujan menjadi saksi perbincangan panjang tentang masa lalu, tentang tawa dan kebodohan yang pernah mereka lakukan bersama. Saat hujan mulai reda, Laila menatap Abu Nawas dengan lembut. Kenangan tak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Abu Nawas menghela napas panjang lalu tersenyum. "Kalau begitu, aku akan memastikan kenangan ini tak terlupakan lagi." Hari itu, di bawah langit yang mulai cerah, Abu Nawas menyadari satu hal, cinta sejati bukan hanya tentang pertemuan pertama, tetapi tentang bagaimana kenangan bisa membawa hati kembali ke tempat yang seharusnya, tak peduli seberapa jauh waktu telah memisahkan. Pesan moral dari kisah kenangan cinta di balik hujan adalah bahwa kenangan memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali hati yang pernah terpisah. 1. Kenangan tidak pernah benar-benar hilang, masa lalu yang berharga tidak lenyap, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir dalam hidup kita. 2. Cinta sejati tidak selalu tentang kebersamaan yang terus-menerus, tetapi tentang bagaimana perasaan itu bertahan meski waktu dan jarak memisahkan seperti Abu Nawas dan Laila. Terkadang kehidupan membawa orang terpisah, tetapi hubungan yang memiliki makna sejati tetap bisa ditemukan kembali. 3. Hujan sebagai simbol refleksi dan harapan, seperti hujan yang datang dan pergi, hidup pun penuh dengan perubahan. Namun, di balik setiap peristiwa, ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kebahagiaan yang bisa kita temukan kembali. 4. Pentingnya menghargai setiap momen dalam kehidupan. Banyak hal terasa biasa hingga suatu saat kita menyadari betapa berharganya kenangan tersebut. Kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu yang kita miliki dengan orang-orang terdekat. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya bunga yang berbicara. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang menikmati sarapan di kedai kecil dekat pasar. Aroma roti hangat bercampur dengan harum teh yang mengepul dari cangkirnya. Ia sedang dalam suasana hati yang baik, sampai seorang utusan kerajaan berlari tergesa-gesa menghampirinya. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid menginginkan hadiah yang luar biasa. Bukan emas, bukan permata, tapi sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya," ujar utusan itu dengan napas terengah-engah. Abu Nawas mengangkat alisnya, lalu menyeruput tehnya dengan santai.
Hadiah yang belum pernah ia lihat sebelumnya? Apakah aku harus memberinya seekor ayam yang pandai membaca? Candanya. Utusan itu menggeleng dengan cemas. Aku tidak tahu. Tapi kau harus segera menemukan sesuatu. Dengan penuh pertimbangan, Abu Nawas berjalan keliling kota, mencari inspirasi. Ketika ia melewati taman istana, ia melihat seorang penjaga tengah berkeringat karena harus menyiram bunga yang mulai layu. Tanaman-tanaman itu tampak lesu, seperti ingin mengatakan sesuatu. Jika saja bunga ini bisa berbicara, gumamnya. Dan saat itu juga, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia bergegas menemui seorang tukang kayu terkenal yang dikenal ahli dalam membuat peralatan unik. Bisakah kau membuat sesuatu agar bunga ini bisa berbicara? Tanyanya dengan penuh antusias. Tukang kayu mengernyitkan dahi. Aku tidak bisa membuat bunga berbicara, Abu Nawas. Tetapi aku bisa menyelipkan sesuatu di dalamnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Itu lebih dari cukup. Ia pun meminta tukang kayu untuk memasukkan gulungan kecil berisi kata-kata bijak ke dalam kelopak bunga. Ketika raja membuka bunga ini, ia akan menemukan pelajaran berharga, katanya sambil tertawa kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa bunga itu ke istana dan menyerahkannya kepada sang raja dengan penuh percaya diri. Raja Harun al-Rasyid memandangi bunga itu dengan ekspresi datar. Abu Nawas, kau membawa bunga biasa? Tanyanya, tanpa sedikit kecewa. Baginda, bunga ini bukanlah bunga biasa. Bunga ini berbicara, jawab Abu Nawas, penuh misteri. Raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu mengambil satu bunga dan membuka kelopaknya. Di dalamnya, ia menemukan gulungan kecil berisi pesan, kecerdikan lebih berharga dari emas, dan kebijaksanaan lebih abadi dari permata. Mata sang raja berbinar, lalu ia tersenyum lebar. Ini benar-benar hadiah yang unik, Abu Nawas. Kau tak hanya memberiku bunga, tetapi juga pelajaran berharga. Abu Nawas membungkuk hormat. Kadang, yang paling sederhana justru mengandung makna paling dalam. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang berhasil membuat bunga berbicara. Meskipun, tentu saja, itu hanya permainan kecerdikan yang membuat semua orang tertawa dan berpikir lebih dalam. Pesan moral dari kisah bunga yang berbicara adalah bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan lebih berharga daripada harta benda, dan bahwa makna sejati seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. 1. Nilai kebijaksanaan lebih abadi daripada kekayaan. Raja Harun al-Rasyid meminta hadiah luar biasa, tetapi Abu Nawas menunjukkan bahwa pelajaran berharga jauh lebih bernilai daripada benda mewah. Kata-kata bijak yang tersembunyi dalam bunga menjadi hadiah terbaik. 2. Kecerdikan bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Abu Nawas tidak memberikan benda ajaib, tetapi ia menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Ini mengajarkan bahwa kreativitas dan pemikiran yang cerdas mampu mengubah cara pandang seseorang terhadap hal-hal sederhana. 3. Makna lebih penting daripada kemewahan. Terkadang, orang menginginkan sesuatu yang besar dan spektakuler, padahal makna sejati bisa ditemukan dalam hal kecil. Seperti bunga dalam cerita ini, yang mungkin tampak sederhana, tetapi menyimpan kebijaksanaan besar. 4. Hiburan dan kecerdikan bisa berjalan bersama. Abu Nawas dikenal sebagai sosok cerdik dan jenaka. Kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak harus disampaikan secara kaku, tetapi bisa dikemas dengan humor dan kreativitas agar lebih berkesan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, hukum Abu Nawas yang membingungkan raja. Raja Harun al-Rasyid terkenal akan kebijaksanaannya, namun juga terkenal akan sifatnya yang mudah tersinggung. Kali ini, kesabarannya benar-benar habis. Abu Nawas, sang pujangga ulung sekaligus penghibur istana yang terkenal jenaka sekaligus usil, telah melampaui batas. Ia telah membuat syair yang menyindir kebiasaan raja yang gemar berburu, menggambarkan sang raja sebagai seorang pemburu yang lebih banyak mengejar kelinci daripada singa. Syair itu tersebar luas di kalangan rakyat, membuat raja murka. Panggil Abu Nawas, perintah raja, suaranya menggelegar di seluruh istana. Para pengawal bergegas melaksanakan perintah. Abu Nawas datang dengan tenang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia sudah menduga kemarahan raja. Abu Nawas. Raja berteriak, wajahnya memerah. Kau telah berani menghinaku. Hukuman apa yang pantas untukmu? Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun, tuanku. Hamba hanya bermaksud menghibur. Hamba mohon ampun atas kesalahan hamba. Namun, nada suaranya yang tenang dan senyumnya yang misterius justru semakin membuat raja geram. Raja berpikir keras.
Ia ingin memberikan hukuman yang setimpal, namun juga ingin hukuman itu terlihat adil di mata rakyat. Ia tidak ingin dianggap bertindak sewenang-wenang. Setelah beberapa saat termenung, ia berkata, "Aku hukum kau untuk mencari bulan di siang hari. Jika kau menemukannya sebelum matahari terbenam esok hari, hukumanmu akan diampuni. Jika tidak, kau akan kubuang ke penjara bawah tanah selama setahun." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tahu ini adalah jebakan. Mencari bulan di siang hari adalah misi yang mustahil. Namun, di balik senyumnya yang tenang, otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia pamit dan meninggalkan istana. Sepanjang hari, Abu Nawas tidak terlihat. Ia tidak mengunjungi para ulama, tidak pula ahli falak. Ia hanya berjalan-jalan di sekitar kota, mengamati orang-orang, dan sesekali tersenyum misterius. Ketika matahari mulai terbenam, ia kembali ke istana. Raja menunggu dengan penuh harap, berharap Abu Nawas gagal. Namun, ekspresi tenang Abu Nawas membuatnya gelisah. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba telah menemukan bulan di siang hari." Raja tercengang. "Di mana? Tunjukkan padaku." Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah cermin yang tergantung di dinding istana. "Tuanku, lihatlah. Di sana, bulan tengah bersinar terang di cermin ini. Bukankah ini bulan di siang hari?" Raja Harun al-Rasyid, wajahnya memerah menahan amarah, menunggu Abu Nawas. Matahari hampir terbenam, langit berubah warna menjadi jingga dan ungu, mencerminkan suasana hati raja yang campur aduk antara kemarahan dan rasa penasaran. Abu Nawas datang, bukan dengan langkah biasa, melainkan dengan langkah gontai, pakaiannya kusut, dan wajahnya pucat. Ia tampak kelelahan luar biasa. Raja menahan napas. Ia mengira Abu Nawas akan menyerah. "Kau telah gagal, Abu Nawas," seru raja, suaranya terdengar puas. "Siapkah kau menerima hukumanmu?" Abu Nawas mengangkat wajahnya, matanya menatap raja dengan tatapan yang tak terbaca. "Tuanku," katanya dengan suara serak, "hamba telah mencari bulan di siang hari, dengan segenap daya dan upaya. Hamba telah menjelajahi seluruh penjuru kota, bertanya kepada para ahli falak, bahkan mengunjungi para pertapa di puncak gunung." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Dan tuanku," lanjutnya, suaranya semakin lemah, "hamba telah menemukannya. Namun, harganya sangat mahal." Raja mengerutkan kening, rasa penasaran menggantikan rasa puas di hatinya. "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik bajunya. Kotak itu terbuat dari kayu, tampak usang dan tua. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalam kotak itu, tersimpan sehelai rambut putih. "Ini adalah rambut dari putriku, tuanku," kata Abu Nawas, suaranya bergetar. "Untuk menemukan bulan di siang hari, hamba harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Hamba telah menjual semua harta benda hamba, bahkan rumah hamba, untuk mencari informasi dan bantuan. Dan untuk mendapatkan petunjuk terakhir, hamba harus rela kehilangan putriku yang diculik oleh seorang penjahat yang hanya bisa dihentikan dengan memberikan rambut putriku sebagai tebusan." Keheningan menyelimuti istana. Raja terpaku, terdiam oleh pengorbanan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa bulan di siang hari, yang dimaksud Abu Nawas bukanlah bulan secara harfiah, melainkan sebuah metafora untuk sebuah kebenaran yang sulit didapatkan, sebuah kebenaran yang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Hukuman yang ia berikan telah membawa Abu Nawas pada penderitaan yang tak terbayangkan. Raja tertunduk. Ia merasa malu dan bersalah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ampunkan aku, Abu Nawas. Aku telah salah. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Abu Nawas hanya tersenyum lemah, air mata mengalir di pipinya. Ia telah menang, bukan karena menemukan bulan di siang hari, melainkan karena ia telah menyentuh hati raja dengan pengorbanannya. Hukumannya dibatalkan, namun harga yang telah dibayarnya tetap menjadi luka yang tak akan pernah hilang. Raja terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui dirinya. Ia telah menemukan bulan dalam arti kiasan, bukan secara harfiah. Raja Harun al-Rasyid, meskipun marah, tidak bisa menahan tawa. Ia mengakui kecerdasan dan kelihayan Abu Nawas. Hukuman dibatalkan, dan Abu Nawas justru mendapatkan hadiah berupa kain sutra dan emas. Sejak saat itu,
Raja lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman, dan Abu Nawas tetap menjadi pujangga ulung yang selalu mampu membuat raja tertawa, sekaligus berpikir keras. Kisah ini menjadi legenda, sebuah kisah tentang kecerdasan yang dibayar mahal, dan sebuah pengingat tentang keadilan sejati yang jauh melampaui hukuman yang tertulis. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Siasat cerdik Abu Nawas, menaklukkan hati raja yang keras. Raja Sulaiman dikenal akan kebijaksanaannya, namun juga terkenal akan kerasnya hati. Ia jarang sekali tersenyum, dan hukuman yang dijatuhkannya selalu berat. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang terkenal jenaka dan cerdas, ingin sekali menaklukkan hati raja yang keras ini, bukan dengan pujian-pujian kosong, melainkan dengan kecerdasannya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa Raja Sulaiman tengah dilanda kesedihan. Putra mahkota, pewaris tahta kerajaan, jatuh sakit keras. Para tabib istana telah berusaha keras, namun tak ada yang berhasil menyembuhkannya. Kesedihan Raja Sulaiman begitu dalam hingga ia menolak untuk bertemu siapapun. Abu Nawas melihat ini sebagai kesempatan. Ia tak datang dengan membawa obat atau ramalan kesembuhan. Ia datang dengan membawa sebuah teka-teki. Ia mengirimkan pesan kepada raja, meminta izin untuk bertemu dan mengajukan sebuah pertanyaan yang, menurutnya, hanya Raja Sulaiman yang mampu menjawabnya. Raja Sulaiman, yang tengah dilanda kesedihan, merasa penasaran. Ia mengizinkan Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas datang dengan tenang, wajahnya ramah. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Tuanku, hamba mendengar bahwa putra mahkota tengah sakit keras. Hamba berdoa semoga beliau segera pulih." Raja Sulaiman hanya mengangguk, matanya masih dipenuhi kesedihan. Abu Nawas melanjutkan, "Tuanku, izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang membuat laut selalu tetap asin, sementara sungai-sungai yang mengalir ke laut selalu tawar?" Raja Sulaiman terdiam. Pertanyaan itu sederhana, namun menyimpan kedalaman makna. Ia berpikir keras, mengingat semua pengetahuan yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Karena laut menerima semua air sungai, namun ia tidak menerima semua yang di bawah sungai. Laut hanya menerima airnya, bukan lumpur dan kotorannya. Begitu pula dengan kehidupan. Kita harus menerima semua yang datang, namun kita harus menyaringnya, mengambil hikmahnya, dan membuang yang tidak berguna." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tuanku," katanya. Tuanku telah menjawabnya dengan bijak. Seperti laut yang tetap asin karena menyaring semua yang masuk, begitu pula hati tuanku yang tetap teguh karena menyaring semua kesedihan dan tetap fokus pada kebaikan. Raja Sulaiman terdiam, merenungkan jawaban Abu Nawas. Jawaban itu sederhana, namun begitu dalam maknanya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya menjawab teka-teki, tetapi juga mencerminkan kondisi hatinya sendiri. Namun, bukan jawaban itu yang benar-benar menarik perhatiannya. Abu Nawas telah menggunakan analogi laut dan sungai untuk menggambarkan bagaimana ia, sebagai raja, harus menghadapi masalah dan kesedihan. Ia harus menerima semuanya, tetapi juga mampu menyaring, mengambil hikmah, dan membuang yang tidak berguna. Tiba-tiba, Raja Sulaiman teringat akan sebuah legenda kuno. Legenda tentang sebuah bunga langka yang hanya mekar di tengah badai, bunga yang konon memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Legenda itu menyebutkan bahwa bunga itu hanya akan mekar jika didekati dengan hati yang tenang dan bijaksana. "Abu Nawas," kata Raja Sulaiman, suaranya terdengar lebih lembut daripada sebelumnya. "Ceritakan padaku lebih lanjut tentang analogi laut dan sungai itu. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang bagaimana seseorang dapat menyaring kesedihan dan tetap fokus pada kebaikan." Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar. Ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia mulai menjelaskan analogi tersebut dengan lebih detail, menggunakan berbagai contoh dan ilustrasi. Ia berbicara tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan hidup. Ia berbicara tentang bagaimana seseorang dapat menemukan kekuatan dan harapan di tengah kesulitan. Selama berjam-jam, mereka berbincang. Raja Sulaiman mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hatinya menjadi lebih tenang dan damai. Ia merasa beban kesedihan yang selama ini menimpanya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Ketika Abu Nawas mengakhiri ceritanya, matahari telah terbenam. Namun, di langit malam yang gelap, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang terang benderang. Cahaya itu berasal dari taman istana, tempat putra mahkota dirawat. Ternyata,
putra mahkota telah sembuh. Ia bangun dari tidur panjangnya, sehat dan ceria. Raja Sulaiman terharu. Ia memeluk Abu Nawas dengan erat. "Kau telah menyelamatkan putraku, Abu Nawas," katanya. "Kau telah menyelamatkan kerajaan ini, bukan dengan obat atau sihir, tetapi dengan kebijaksanaan dan kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum. Ia telah berhasil menaklukkan hati Raja Sulaiman, bukan hanya dengan kecerdasannya, tetapi juga dengan kebaikan dan kebijaksanaannya. Kisah ini menjadi legenda, sebuah kisah tentang bagaimana kecerdasan dan kebaikan dapat mengatasi kesedihan dan membawa harapan baru. Dan sejak hari itu, Raja Sulaiman tidak lagi dikenal sebagai raja yang keras, tetapi sebagai raja yang bijaksana dan berhati lembut. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Pengadilan Abu Nawas, sebuah permainan kata yang jenaka. Di sebuah kerajaan yang damai namun sedikit membosankan, Raja Sulaiman terkenal dengan kecintaannya pada permainan kata-kata. Ia seringkali mengadakan sayembara teka-teki dan perdebatan puitis di istana. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang luar biasa dan lidah yang tajam, seringkali menjadi bintang utama dalam acara-acara tersebut. Suatu hari, seorang menteri yang iri hati terhadap Abu Nawas, melaporkan Abu Nawas kepada raja atas tuduhan penghinaan terhadap kerajaan. Raja Sulaiman, yang senang dengan tantangan, memutuskan untuk mengadili Abu Nawas sendiri, mengubah pengadilan menjadi sebuah permainan kata-kata yang jenaka. "Abu Nawas," kata Raja Sulaiman dengan senyum licik, "kau dituduh menghina kerajaan. Aku akan memberimu kesempatan untuk membela diri. Jika kau dapat menjawab teka-tekiku, kau bebas. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum tenang. "Dengan senang hati, tuanku," jawabnya. Raja Sulaiman mengajukan teka-teki pertamanya, "Apa yang memiliki banyak mata, tetapi tidak dapat melihat?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan cepat, "Kentang, tuanku." Raja Sulaiman tertawa terbahak-bahak. Jawaban itu benar dan jenaka. Ia melanjutkan dengan teka-teki kedua, "Apa yang selalu datang, tetapi tidak pernah tiba?" Abu Nawas, tanpa ragu, menjawab, "Besok, tuanku." Raja Sulaiman semakin terhibur. Ia mengajukan teka-teki demi teka-teki, semakin sulit dan rumit, namun Abu Nawas selalu mampu menjawabnya dengan cerdas dan jenaka. Kadang jawabannya benar-benar tepat, kadang ia menggunakan permainan kata-kata yang membuat Raja Sulaiman tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku," katanya. "Hamba hanya bermain kata-kata, sebagaimana tuanku sendiri yang memulai permainan ini." Raja Sulaiman tertawa puas. "Benar sekali," katanya. "Pengadilan ini memang sebuah permainan kata-kata yang jenaka. Dan kau, Abu Nawas, adalah pemenangnya." Sejak hari itu, Pengadilan Abu Nawas menjadi legenda di kerajaan tersebut, sebuah kisah tentang bagaimana kecerdasan dan jenaka dapat mengatasi bahkan situasi yang paling serius sekalipun. Dan Abu Nawas tetap menjadi pujangga ulung yang dihormati dan dicintai oleh seluruh kerajaan. Raja Sulaiman puas dengan pertunjukan jenaka Abu Nawas, namun belum sepenuhnya yakin. Ia masih menyimpan satu teka-teki terakhir, teka-teki yang paling sulit dan penuh jebakan. Dengan senyum misterius, ia berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdas. Namun, aku masih memiliki satu pertanyaan terakhir. Jika kau menjawabnya dengan benar, kau bebas. Jika tidak, hukumanmu akan lebih berat daripada yang kau bayangkan." Abu Nawas merasakan hawa dingin. Ia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar permainan lagi. Raja Sulaiman sedang mengujinya, bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga keberanian dan kesetiaannya. Raja Sulaiman mengajukan teka-teki terakhirnya, apa yang lebih berharga daripada kerajaan, lebih kuat daripada tentara, namun dapat dihancurkan hanya dengan sebuah kata? Abu Nawas terdiam. Ia berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Teka-teki ini tidak seperti teka-teki sebelumnya. Ini adalah teka-teki yang menyentuh inti dari kekuasaan dan keberadaan kerajaan itu sendiri. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berabad-abad, Abu Nawas mengangkat wajahnya. Matanya berbinar, namun raut wajahnya tegang. Ia menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Tuanku, yang lebih berharga daripada kerajaan, lebih kuat daripada tentara, namun dapat dihancurkan hanya dengan sebuah kata adalah kepercayaan rakyat." Keheningan menyelimuti ruang pengadilan. Semua orang terpaku, menunggu reaksi Raja Sulaiman. Raja Sulaiman terdiam lama, merenungkan jawaban Abu Nawas.
Jawaban itu bukan sekadar jawaban yang benar, tetapi juga sebuah peringatan. Ia menyadari bahwa kekuasaannya bergantung pada kepercayaan rakyatnya. Jika kepercayaan itu hilang, kerajaan akan runtuh, tidak peduli seberapa kuat tentara atau megahnya istana. Akhirnya, setelah beberapa jam permainan kata-kata yang menegangkan sekaligus menggelitik, Raja Sulaiman tersenyum, senyum yang tulus dan penuh hormat. Menyatakan, "Abu Nawas, kau telah memenangkan permainan ini. Kau bebas dari tuduhan." Para penonton, yang awalnya tegang, kini ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka kagum dengan kecerdasan dan kelincahan Abu Nawas dalam bermain kata-kata. Bahkan menteri yang melaporkan Abu Nawas pun ikut terhibur, melupakan niatnya untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas lega, namun ia juga menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya. Pengadilan Abu Nawas, ini bukan hanya sebuah permainan kata-kata, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang kekuasaan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Kisah ini menjadi legenda, sebuah kisah tentang bagaimana sebuah jawaban yang cerdas dapat menyelamatkan seseorang dari hukuman, dan bagaimana sebuah kata dapat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pedang. Dan Abu Nawas tetap menjadi pujangga ulung yang dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan harta karun terpendam, petualangan mencari kebenaran. Di sebuah kerajaan yang makmur namun menyimpan banyak misteri, hiduplah Abu Nawas, seorang pujangga ulung yang terkenal akan kecerdasannya yang luar biasa dan kecenderungannya untuk terlibat dalam petualangan yang tak terduga. Suatu hari, ia mendengar sebuah legenda tentang harta karun terpendam yang konon disembunyikan oleh raja terdahulu. Harta karun itu bukan sekadar emas dan permata, tetapi juga berisi sebuah kebenaran yang terlupakan, sebuah kebenaran yang dapat mengubah nasib kerajaan. Abu Nawas, yang selalu haus akan pengetahuan dan kebenaran, tertantang untuk menemukan harta karun tersebut. Ia memulai petualangannya dengan mempelajari catatan-catatan kuno dan peta-peta usang yang menceritakan tentang lokasi harta karun tersebut. Petunjuk-petunjuknya samar dan penuh teka-teki, mengarahkannya ke berbagai tempat yang tersembunyi dan berbahaya. Perjalanannya membawa Abu Nawas ke hutan lebat yang dihuni oleh binatang buas, melewati sungai yang deras arusnya, dan menyusuri gua-gua gelap yang penuh dengan jebakan. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan berbagai teka-teki dan mengatasi berbagai rintangan yang dihadapinya. Ia harus bernegosiasi dengan penduduk setempat, beradu argumen dengan para penjaga, dan bahkan berduel dengan para pencuri yang mengincar harta karun yang sama. Sepanjang perjalanannya, Abu Nawas tidak hanya mencari harta karun, tetapi juga mencari kebenaran. Ia bertemu dengan berbagai orang, mendengar berbagai cerita, dan mempelajari berbagai budaya. Ia menyadari bahwa harta karun yang sebenarnya bukanlah emas dan permata, tetapi pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia peroleh selama petualangannya. Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan lokasi harta karun tersebut. Bukan sebuah peti harta yang penuh dengan emas dan permata yang ia temukan, tetapi sebuah ruangan rahasia yang berisi banyak buku-buku kuno dan manuskrip-manuskrip berharga. Di dalam manuskrip tersebut, ia menemukan kebenaran yang terlupakan, sebuah sejarah kerajaan yang selama ini disembunyikan. Kebenaran itu mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para penguasa terdahulu dan memberikan pelajaran berharga bagi masa depan kerajaan. Lorong itu panjang dan berliku, penuh dengan jebakan yang mematikan. Abu Nawas harus menggunakan seluruh kecerdasannya untuk menghindari jebakan-jebakan tersebut. Ia harus melewati lantai yang runtuh, menghindari panah beracun, dan mengatasi teka-teki yang rumit. Beberapa kali, ia nyaris kehilangan nyawanya, namun kecerdasannya dan keberuntungannya selalu menyelamatkannya. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruangan besar yang berada di jantung bumi. Di tengah ruangan tersebut, terdapat sebuah altar batu yang tua dan usang. Di atas altar tersebut, terdapat sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu hitam. Kotak itu tampak sederhana, namun memancarkan aura misterius yang kuat. Dengan hati-hati, Abu Nawas membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia tidak menemukan emas atau permata, tetapi sebuah gulungan kulit yang tua dan rapuh. Gulungan itu berisi sebuah ramalan kuno yang memperingatkan tentang bahaya yang akan menimpa kerajaan jika sebuah kebenaran tersembunyi tetap disembunyikan. Ramalan itu juga menyebutkan tentang cara untuk mencegah bahaya tersebut. Namun, saat Abu Nawas hendak membaca ramalan tersebut lebih lanjut, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Ruangan tersebut mulai runtuh. Abu Nawas menyadari bahwa ia telah memicu sebuah mekanisme rahasia yang dirancang untuk melindungi harta karun tersebut. Ia harus segera keluar dari ruangan tersebut sebelum terkubur hidup-hidup. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Abu Nawas berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar.
Ia berhasil keluar dari ruangan tersebut tepat sebelum seluruh ruangan runtuh. Ia berhasil menyelamatkan diri, namun ia hanya berhasil membawa sebagian kecil dari gulungan ramalan tersebut. Abu Nawas kembali ke kerajaan dengan gulungan ramalan yang tidak lengkap. Ia segera melaporkan penemuannya kepada raja. Raja, yang awalnya ragu, akhirnya menyadari betapa pentingnya ramalan tersebut. Mereka bekerja sama untuk memecahkan teka-teki yang tersisa dan mencegah bahaya yang mengancam kerajaan. Kisah Abu Nawas dan harta karun terpendam menjadi legenda, sebuah kisah tentang petualangan yang menegangkan dan pencarian kebenaran yang penuh risiko, sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kebenaran yang tersembunyi dapat mengancam sebuah kerajaan, dan bagaimana kecerdasan dan keberanian dapat menyelamatkan sebuah kerajaan dari kehancuran. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas di ujung tanduk. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, kali ini berada di ujung tanduk. Bukan karena teka-teki istana atau permainan kata-kata yang rumit, melainkan karena sebuah konspirasi yang mengancam nyawanya. Seorang wazir yang iri hati akan kecerdasan dan popularitas Abu Nawas telah merencanakan untuk menyingkirkannya. Wazir jahat itu menyebarkan fitnah, menuduh Abu Nawas melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan. Tuduhan itu didukung oleh bukti-bukti palsu yang dibuat dengan sangat meyakinkan. Raja Sulaiman, meskipun dikenal bijaksana, merasa ragu. Bukti-bukti yang disajikan wazir itu sangat kuat. Abu Nawas dipanggil menghadap istana, dituduh melakukan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Abu Nawas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa putus asa. Ia tahu bahwa wazir itu telah menjebaknya dengan cerdik. Tidak ada celah untuk membela diri. Namun, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah menyerah. Di sel tahanannya, ia berpikir keras mencari jalan keluar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan kecerdasannya saja. Ia membutuhkan bukti yang kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Ia menyadari bahwa wazir jahat itu pasti telah meninggalkan jejak-jejak yang dapat mengungkap konspirasinya. Dengan bantuan seorang sipir penjara yang simpatik, Abu Nawas berhasil mendapatkan akses ke beberapa dokumen rahasia istana. Ia mempelajari dokumen-dokumen tersebut dengan cermat, mencari bukti-bukti yang dapat membantunya. Setelah beberapa hari dan malam yang penuh dengan ketegangan, ia menemukannya. Sebuah catatan kecil yang tersembunyi di antara tumpukan dokumen, catatan yang membuktikan bahwa wazir jahat itu telah memalsukan bukti-bukti tersebut. Pada hari eksekusi, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara terakhir kali kepada Raja Sulaiman. Ia menyampaikan bukti-bukti yang telah ia temukan, menjelaskan konspirasi yang telah direncanakan oleh wazir jahat tersebut. Raja Sulaiman, yang bijaksana, memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan tersebut membongkar konspirasi tersebut sepenuhnya. Wazir jahat itu ditangkap dan dihukum, sementara Abu Nawas dibebaskan. Raja Sulaiman, yang masih ragu-ragu meskipun bukti-bukti tampak kuat, mengizinkannya. Abu Nawas tidak berteriak meminta ampun atau menjelaskan kepolosannya. Ia justru memulai sebuah cerita. Ia bercerita tentang seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar emas. Burung itu tampak bahagia, dihidangkan makanan lezat dan minuman mahal. Namun, burung itu sebenarnya merindukan kebebasan, merindukan langit biru dan angin sepau-sepau. Ia melanjutkan ceritanya, menggambarkan bagaimana burung kecil itu akhirnya berhasil meloloskan diri dari sangkar emasnya, terbang bebas ke langit, dan menemukan kebahagiaannya yang sebenarnya. Cerita itu sederhana, namun penuh makna. Ia membiarkan rakyat dan Raja Sulaiman untuk menafsirkan sendiri arti dari cerita tersebut. Setelah selesai bercerita, Abu Nawas terdiam. Ia menatap Raja Sulaiman dalam-dalam. Raja Sulaiman tertegun. Ia menyadari bahwa cerita Abu Nawas adalah sebuah metafora. Sangkar emas adalah kekuasaan dan kemewahan yang ditawarkan wazir jahat, sementara kebebasan adalah kebenaran dan keadilan. Tiba-tiba, Raja Sulaiman teringat akan sebuah detail kecil yang selama ini terlewatkan. Sebuah kejanggalan dalam bukti-bukti yang diajukan wazir jahat. Sebuah detail kecil yang hanya dapat dilihat oleh seseorang yang jeli dan tajam pengamatannya, seperti Abu Nawas. Dengan suara lantang, Raja Sulaiman memerintahkan penghentian eksekusi. Ia memerintahkan penyelidikan ulang atas kasus tersebut. Penyelidikan yang lebih teliti membongkar konspirasi wazir jahat itu. Ternyata, wazir itu telah memalsukan bukti dan menjebak Abu Nawas. Wazir jahat itu dihukum, dan Abu Nawas dibebaskan. Bukan hanya itu, Raja Sulaiman juga memberikan penghargaan atas kecerdasan dan keberanian Abu Nawas. Kisah Abu Nawas di ujung tanduk menjadi legenda,
Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah cerita sederhana dapat mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, dan bagaimana seorang yang bijaksana dapat membedakan kebenaran dari kebohongan. Abu Nawas, sekali lagi, membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Cerita kisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas, Penipuan yang Terbongkar. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecenderungannya untuk sedikit memanfaatkan situasi. Mendapat tugas dari Raja Sulaiman, mendapatkan seekor gajah putih yang konon ada di kerajaan tetangga. Raja Sulaiman, yang gemar koleksi binatang langka, sudah membayangkan gajah putih yang anggun dan megah menghiasi istana. Abu Nawas, yang tahu bahwa gajah putih adalah makhluk mitos, melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia berangkat ke kerajaan tetangga dengan membawa hadiah-hadiah mewah, namun dalam hatinya sudah terencana sebuah siasat. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan raja kerajaan tetangga, seorang yang ramah namun sedikit naif. Abu Nawas, dengan bahasa yang berputar-putar dan penuh pujian, menanyakan tentang gajah putih yang terkenal itu. Raja kerajaan tetangga, dengan bangga, menunjukkan sebuah gading gajah yang besar dan putih berkilau. "Inilah gading dari gajah putih kami yang terkenal," katanya. "Gadingnya begitu putih dan besar, sehingga kami menyebutnya gajah putih." Abu Nawas menahan tawanya, pura-pura terkesima. Ia bernegosiasi dengan raja tetangga, dengan licik menekankan betapa langka dan berharganya gajah putih tersebut. Karena raja tetangga tidak memahami arti sebenarnya dari gajah putih, Abu Nawas berhasil membeli gading tersebut dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah nilai sebenarnya. Dengan senyum puas, Abu Nawas kembali ke kerajaan Sulaiman, membawa gading besar tersebut. Ia menceritakan kisahnya dengan penuh dramatisasi, menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan gajah putih tersebut. Raja Sulaiman, awalnya terkesan, mulai merasa ada yang janggal. Ia bertanya tentang ukuran dan penampilan gajah tersebut. Penjelasan Abu Nawas yang semakin berbelit-belit justru semakin menimbulkan kecurigaan. Raja Sulaiman, yang juga dikenal akan kecerdasannya, akhirnya menyadari tipu daya Abu Nawas. Ia tersenyum, bukan marah, melainkan terhibur. "Jadi, kau hanya mendapatkan gadingnya, ya, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada yang penuh arti. Abu Nawas, dengan sandiwara yang apik, berhasil mendapatkan gading raksasa itu dengan harga yang sangat murah. Ia kembali ke istana Raja Sulaiman, bercerita dengan dramatis tentang perjuangannya mendapatkan gajah putih yang luar biasa. Raja Sulaiman, awalnya terkesan, mulai curiga saat Abu Nawas menggambarkan gajah tersebut hanya dari gadingnya yang besar. Saat Abu Nawas memamerkan gading tersebut, Raja Sulaiman, bukannya marah, malah tersenyum misterius. "Abu Nawas," katanya, "kau memang cerdas, tetapi kau lupa satu hal, aku juga memiliki mata dan telinga di mana-mana." Raja Sulaiman kemudian mengeluarkan sebuah peti kayu yang jauh lebih besar. Di dalamnya, tersimpan sebuah gading yang identik dengan gading yang dibawa Abu Nawas, bahkan lebih besar dan lebih berkilau. "Gading ini," kata Raja Sulaiman, "aku dapatkan dari kerajaan tetangga sebelum kau pergi. Mereka memiliki 2 gading raksasa dari seekor gajah yang sangat tua dan besar. Kau hanya mendapatkan yang lebih kecil." Abu Nawas tercengang. Rencananya yang cerdik telah dikalahkan oleh jaringan intelijen Raja Sulaiman yang lebih cerdik lagi. Ia tidak hanya gagal menipu raja, tetapi juga telah memberikan Raja Sulaiman sepasang gading raksasa yang lengkap. Raja Sulaiman tertawa terbahak-bahak. "Kau memang licik, Abu Nawas," katanya, "tapi aku lebih licik darimu. Dan sekarang, aku memiliki sepasang gading raksasa yang akan menjadi hiasan istana yang paling megah." Abu Nawas, meskipun merasa sedikit malu, tidak bisa menahan tawanya juga. Ia menyadari bahwa ia telah dikalahkan dengan cara yang sangat elegan dan jenaka. Kisah Abu Nawas, Penipuan yang Terbongkar pun menjadi legenda, bukan hanya karena kecerdasan Abu Nawas, tetapi juga karena kecerdasan Raja Sulaiman yang mampu membongkar tipu dayanya dengan cara yang tak terduga dan lebih mengejutkan. Abu Nawas belajar pelajaran berharga, ada selalu orang yang lebih cerdas darinya. Dan Raja Sulaiman mendapatkan sepasang gading raksasa yang menjadi perbincangan seluruh kerajaan.